prosesnya memang lama. Akhirnya melalui meditasi saya terapkan dengan sholat yang khusyuk. Ketika pertama kali saya terapkan, minger Pak. Jadi saya kombinasikan pelajaran itu dengan tata syariat sholat. Loh, tidak sadar setelah selesai prosesi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, noleh ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh kok malah madem netan. Salam rahayu Pak Hartono. Salam rahayu. Sugeng pinanggihan malih nyuwun pangapunten. Ajaran Jawa utawi kapitayan kejawen ini kitabnya lebih banyak itu tidak tertulis daripada yang tertulis. Yang tertulis bisa kita hitung seperti Wulang Reh, kemudian Serat Widotomo, lajeng berbagai macam kidung, tembang-tembang Jawa. Dan yang tidak tertulis itu adalah berupa laku. Jadi nek ning cara umume niku torekot utawi tirakat. Nah, hal-hal yang disampaikan di dalam proses tirakat inilah yang tidak boleh ditulis. Harus dijalani melalui upaya khusus, ritual khusus, puasa khusus, dan mantra-mantra sebagai kunci pembuka untuk kita menyelaraskan antara tubuh kita, jiwa kita dengan alam semesta. Nah, itu yang tidak boleh ditulis. Nah, kebanyakan ini dimiliki oleh para sesepuh tetua adat yang dituakan, sehingga pembelajarannya harus melalui proses khusus. Nah, kalau menghendaki pelajaran-pelajaran Jawa, budaya-budaya Jawa, tulisan-tulisan zaman Jawa dari berbahasa Sanskerta, kemudian ada bahasa Pali, ada bahasa Kawi atau Jawa kuno. Itu semuanya banyak tersimpan di museum di Belanda, terutama di Universitas Leiden. Ini kebetulan kula nggih gadah teman Facebook yang orang keturunan Jawa yang dulu pernah berada di Suriname, kemudian pindah ke Belanda, yaitu Bapak Johan Kasan Besari, Ibu Sri Kasan Besari, dan sekeluarga. Itu teman Facebook sejak 2015. Nah, termasuk benda-benda pusaka yang pada tahun berapa kemarin itu dikembalikan lagi oleh pemerintah Belanda kepada Indonesia. Nah, itu semua adalah peninggalan-peninggalan ajaran Jawa. Ajaran Jawa sendiri transisi dari dan bercampur dengan agama Buddha yang masuk, agama Hindu yang masuk. Namun kapitayan Jawa, kejawen tetap dipertahankan dan diselaraskan. Jawa itu adalah luas, lawas, dan luwes. Jadi bisa menerima dan beradaptasi dengan ajaran dari manapun, dengan agama apapun. Dari Kristen ada gereja Kristen Jawi Wetan, dari Buddha juga ada, dari Hindu Parisada Hindu Dharma juga ada. Nah, itu keistimewaan Jawa yang bisa menerima dan beradaptasi dengan berbagai macam aliran. Nah, kita yang saat ini di era yang sudah modern itu juga harus menyelaraskan. Kalau penjelasan itu dilengkapi dengan berbagai macam referensi, oh cocok karo kitab kae, oh cocok karo kitab kae, oh cocok karo kitab kae. Ini kan semakin lengkap. Jadi wawasan pemirsa itu semakin luas. Tidak hanya terpaku kepada satu saja, namun pemahamannya masih kurang. Kita harus menyesuaikan. Jadinya Jawa ki luwes niku. Ini sebagai pembuka. Ini ada lagi Pak, dari netizen Pak. Ini dari Mas Kadis Pak. Rahayu Kang Hartono. Cara mendekatkan diri kepada Gusti itu bagaimana caranya? Karena kalau sholat saya tetap tidak merasa dekat,
pikiran tetap buyar. Saya ingin menyatukan diri dengan Gusti. Mohon petunjuk, matur suwun, rahayu. Rahayu, lah itu juga tadi saya baca. Nggih. Ini menarik sekali dan penjelasannya ini agak Pak, nggih. Rodok tubuh. Durasinya agak panjang. Jadi saya pernah mengalami juga seperti itu. Pada awal-awal ketika saya mulai mendalami dari dasar agama Islam, kemudian masuk ke salah satu tarekat. Ini mohon maaf, demi menjaga etika tidak saya sebutkan nama. Yang jelas ketika menjalani itu sama. Pada awal-awal mencoba untuk berlatih sholat khusyuk, itu prosesnya juga gelambyar. Nah, akhirnya saya beralih frontal, berusaha menempuh jalan yang berbeda dengan berkenalan dengan dunia tasawuf. Nah, dari dua tarekat yang saya ikut belajar itu, waktu masih muda dulu seperti yang saya ceritakan pada episode pertama, terus saya belajar Jawa. Kemudian diajari dengan dunia semedi atau istilahnya meditasi, Pak ya. Manekung dalam istilah modernnya meditasi. Nah, meditasi saya jalankan masih belum ngeklik juga. Nah, akhirnya baru pada tahun 2000, mulai awal pindah ke sini 2001, itu saya menemukan cara yang kok ngeklik. Tapi prosesnya saya harus memulai dari nol lagi. Belajar mengenali diri. Dikenalkan dengan pelajaran jati diri. Nah, ning Jawane kuwi kawruh Jawanya itu adalah sangkan paraning dumadi. Di situ ada 7 tahap pelajaran. Nah, dimulai dari pengenalan terhadap raga, mempelajari raga, mulai asal kejadiannya sampai terbentuk rogo yang wujud niki. Kemudian belajar mengenai nafsu, pengenalan nafsu. Kemudian belajar lagi mengenai pengenalan nyawa, roh, sukma dan sebagainya. Nah, dari situ prosesnya memang lama. Akhirnya melalui meditasi saya terapkan dengan sholat yang khusyuk. Ketika pertama kali saya terapkan, minger, Pak. Jadi saya kombinasikan pelajaran itu dengan tata syariat sholat. Loh, tidak sadar setelah selesai prosesi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mulai ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, loh kok malah madhep netan. Real ini. Iya. Jadi mboten kula. Jenengan mboten kaget, Pak. Dalam mboten kaget ya. Ya, barang kuwi kaya wong bento. Loh, Mas, kok ngene? Terus laporan kepada guru pembimbing. Ya, kita mencari guru pembimbing itu yang harus betul-betul mursyid nggih. Artinya guru yang mursyid itu guru yang cerdas. Nah, guru itu hanya bersifat membimbing, memberi peta petunjuk. Ini guru yang wujud. Maka kita juga harus mempelajari guru sejati yang ada di dalam diri kita. Setiap manusia punya guru sejati. Nah, dari mana? Kemarin yang saya jelaskan itu ada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Lah, guru sejati inilah yang harus diperkenalkan oleh seorang guru mursyid kepada muridnya. Resikonya berat, Mas.
ketika terjadi kesalahan Nggih. dalam proses disengaja maupun tidak, sang guru ini ikut menanggung dosanya. Betul. Makanya tidak mudah belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, itu prosesnya lama. Itu. Nah, dari proses kesalahan itulah saya matur, pripun kok malah muncul madem etan. Berarti utekmu iki enek sing kudu dibenahi. Pikiranmu kuwi pas ngecakno kuwi sing mbok pikir sandal apa bojone wong apa sapa. Nafsumu kamu kuasai. Keinginan untuk berbuat kebaikan harus kamu kendalikan. Nah, intinya adalah pengendalian diri. Itu untuk mencapai sholat khusyuk. Nggih. Di dalam satu ritual sholat khusyuk paling yang saya alami itu paling bisa khusyuk betul-betul hening itu setelah terjadi kesalahan itu ya 2 menit, 3 menit. Setelah itu gelambiar lagi. Ini masih proses. Terus untuk mencapai tahapan itu harus melalui proses. Nah, kita harus melakukan upaya khusus dalam setiap laku yang berkenaan dengan sholat. Misalnya sholat itu ya dari tata syariat saya awali lagi, kita harus memahami manfaat sholat bagi tubuh. Sholat itu adalah gerakan yoga. Ada saraf-saraf tertentu, aliran darah tertentu dalam setiap gerakan sholat. Ini harus betul-betul hening. Nah, untuk mencapai titik keheningan itu kita harus menambahnya dengan meditasi. Usahakan meditasi dalam berbagai macam bentuk, nanti kita bahas lebih lanjut. Semedi meditasi, toko broto nek cara Jawane, yaitu bentuknya macam-macam, tujuannya macam-macam. Ini sekedar pengetahuan, belum termasuk ilmu. Sebab pengetahuan itu bisa menjadi ilmu apabila setelah dilakoni, dijalani, kemudian mendapat pengalaman khusus. Di situ baru menjadi ilmu. Nah, ijek tinggal cerita ngeten iki tasik pengetahuan. Ya, tasik pengetahuan. Tapi perlu. Karena apa? Itu bagian dari syariat. Dan menuju ke makrifat. Sebelum menjalani sesuatu kita harus paham dulu. Nah, pengertian pemahaman itu yang disebut dengan makrifat. Nek wis ngerti, nek wis paham, karek ditirakati. Nah, sudah menemu hakikatnya, dilengkapi dengan syariat. Itu yang diajarkan oleh guru saya itu seperti itu. Belajar itu harus dimulai dari makrifat dulu. Tapi jangan hanya berhenti di makrifat. Tindak lanjuti dengan torekot atau tirakat. Laku. Nek cara wong Jawa tembangane kae, ilmu iku kelakone kanthi laku. Lekas selawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekese dur angkara. Lah iki mang ketika saya menjalani proses itu secara halus saya masih belum sadar bahwa saya masih bersekutu dengan angkara murka. Angkara murkanya saya apa? Nafsu, keinginan untuk berbuat kebaikan yang terlalu menggebu-gebu. Jiwa saya belum tenang, belum mencapai ya ayuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, itu dasar-dasarnya supaya lebih mudah mendekat kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Nek pas awal salat mulai dulu dari pengenalan diri. Nafsuku ki sing dikenali dulu. Setelah itu menyadari bahwa Sang Rob Gusti Pangeran itu adalah sang keberadaan kita. Pernahkah kita menghitung jumlah keluar masuknya nafas kita dalam sehari? Pernahkah kita menghitung jumlah denyut jantung dan jumlah paru-paru berapa kali bernafas?
Nah, itulah Rob yang menyelimuti semua makhluknya, yang memberi kehidupan. Nah, itu dikenali dalam keadaan tenang, menyadari nafas, sebelum tidur berdoa, Duh Gusti Allah, Duh Gusti Pangeran kula, Sang Hyang Maha Wisesa, menyadari, wes tenang. Begitu bangun dari tidur, berdoa lagi. Ini untuk meningkatkan kesadaran kita, menyadari bahwa awak dhewe iki makhluk tidak ada daya dan kuasa apapun tanpa kehendak yang Maha Kuasa. Nah, setelah memahami itu, ditindaklanjuti lagi dengan laku. Maknane sholat itu apa saja. Terus pengeterapannya di dalam perilaku apa saja. Dilandasi dengan jiwa kasih sayang. Titik puncak dari sholat adalah Assalamualaikum. Ke kiri, Assalamualaikum. Sama toh? Kalau toh sing noleh ke kanan itu dianggap sebagai sesuatu hal yang baik, dan ketika kita menoleh ke kiri dianggap sesuatu yang buruk, doanya kan sama. Mampukah kita netral berada di tengah-tengah? Tidak mengunggul-unggulkan, mengagung-agungkan yang kita suka, tidak menghabisi atau itek-itek dan menjelek-jelekan yang tidak kita suka. Kok umpama sing tengen kuwi wong pangkat jabatan sugih, kita puji dengan doa yang sama. Kok wong kene iki wong melarat, welek, begal, berandal, bedugal, tetap kita doakan dengan doa yang sama. Jajal umpama ning kene yang baik-baik Assalamualaikum. Terus ning kene, oh diancuk kowe. Apa sah salat? Secara syariat. Ya, jangan demi malaikat, Pak. Kebuki malaikat, Pak. Kan tidak sah lagi. Doanya tetap didoakan yang sama. Disinilah wujud bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Welas, Maha Asih sesama makhluknya. Nah, kita sebagai manusia mengenali sifat-sifat ketuhanan, dianugerahi dengan sifat-sifat ketuhanan. Sebagai apa? Utusan yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas ketuhanan adalah manusia. Nah, tumbuhan beda lagi tugasnya, hewan beda lagi tugasnya. Kenapa manusia yo? Nek ning Jawane kan ana utusan, diutus sing piye untuk melaksanakan tugas-tugas atau sifat-sifat ketuhanan. Supaya apa? Roh nur Allah yang roh Allah yang ada di dalam tubuh kita ini ketika suatu saat kembali kepada Sang Pencipta tidak lupa kepada jati dirinya sebagai manusia, tidak terkotori oleh duniawi, tidak tercemari oleh politik, opo-opo, adu domba dan sebagainya. Ini titik puncak dari sebuah sholat. Nah, nek sholate nggur nyuwun sewu nggih. Tepat waktu, tepat syarat dan rukunnya. Tidak tahu maknanya, Percuma ya. mana bisa kita menjual. Sementara di Katrin, Nggih. luasannya.